Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa bita'atih wa bittiba'i sunnati Rasulillah wa bitamassuki ala i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah fi ayyi makanin wa fi ayyi zamanin kana wa bil mujadati bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah la'izatil islam wal muslimin wa bi dzikrillahi katsira la'allakum tuflihun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي الآية الأخرى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Yang saya hormati bersama pimpinan Daya Nurul Hidayah yang sekaligus menafis rekan Syabandiyah hidayahnya, yaitu Tengku Fauzan Azimah. Nama yang cukup simpati dan cukup menarik dan mengandung makna yang paling mendalam. Ketiganya ja suluk ke Darussalam. Ketika nama Fauzan Azimah memang menggembirakan dan jarang orang pakai namanya. Dan kemah peraganya apabila walain tabawate kelake nama untuk anik banglahi agam mungkin akan disebut Fauzan Azimah. Tapi tak kalau nilai soaya haji menyayah jiwa daya tajuk Fauzan Azimah. Tapi menyayah mak haji hantar sembahyang ngubu Fauzan Azimah. Jadi kemenangan yang besar yang dia tak kalon punya mampu membangun daya yang sebagai nanti saksikan dekonya. Dan insyaAllah Fauzan Azimah kemenangan besar akan didapatkan oleh kawannya nanti. Aziman Fauzan Azimah bebas pada adab kubur, dijadikan kuburan-kuburan sebagai rawzatun min riyadil jannah, satu surga atau taman daripada taman-taman surga, bebas pada bahaya-bahaya di padang mahsyar. Demi undangan untuk bersama-sama dengan para nabi dan khususnya Nabi Muhammad dan dengan para ulama Bandung, khususnya almarhum Hazratul Syekh Muhammad Aulia Khalidi. Dan mudah-mudahan bersama para nabi dan siddiqin, syuhada dan salihin diundang untuk bersama-sama meniti suatu mustaqim dan masuk surga Jannatul Naim. Amin. Dan kata-kata penghormatan luntuan untuk yang lain, akhirnya anda biar ulang, anda biar simpulkan, anda biar boncengkan dengan apa yang dengan kata-kata penghormatan yang disampaikan oleh MC atau oleh protokol. Hadirin hadirat dan berbahagia sekalian, acara tanya pada malamnya ialah acara yaitu apa ini, memperingati ya apa? Ya. Jadi memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan mengenang ulama besar Aceh, yaitu Hazratul Syekh Muhammad Aulia Khalidi. Ya, dalam rangkaian tanya adakan zikir bersama insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala diberi kemampuan luntuan untuk bisa memimpin dakwah ini dan zikir pada rohnya sampai selesai. Karena buklam luntuan acara di Dua Sukun. Bahwa acara tanya rohnya telah tanya awali dengan selawat yang cukup dikenal.
yaitu Salat Al-Badar. Salatullah salamullah yang benar dibaca. Salat Al-Badarnya menyewa buku biang, buku Dubai. Itu ada halaman yang bahasa Arab 100%, halaman 18, terjemahannya halaman 13, halaman 20. Kemudian dia susun sendiri doa khusus. Doa khususan hana biar sebut satu persatu, halaman 21, halaman 21. Jadi 3 halaman 4 halaman. Jadi biar nak boleh ulang. Yang penting tanya mengetahui kenapa kegunaan Salat Al-Badar. Apa sih wajah tasmiyahnya? Setiap ismun, ya, musamma itu ada wajah tasmiyahnya. Jadi kalau antara makis dengan makis alih ada wajah syabahnya. Ya. Kalau antara musyabah musyabahi ada wajah syabahnya. Dimana hana wajah tasmiyah, hana wajah syabah, dan hana apa ini yaitu wasful jami' antara makis alih. Susah dipahami apa-apa masalahnya. Selawat sudah demikian banyak terjadi macam-macam, terutama di Aceh. Barangkali di seluruh Indonesia daerah yang paling kaya selawat Aceh. Barangkali menurut Imam Awiyah dengan bermacam-macam irama yang dibawa dipimpin oleh Abu Tanyo. Dan antara lain yang kita kenal Salat Al-Badar. Kegunaan Al-Badar bukan Badrun, bukan bulan, bukan. Al-Badarnya sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Al-Badar yang antara Mekah dan Madinah menyertanya macam umrah, jajarah ke makbarah, ke kuburan ke makam Nabi Muhammad di Madinah yang Belawi, yang motong jalan Belawi jauh. Setelah dibangun jalan 7 kilometer, jalan cepat, hanya belok-belok. Cuma kalau ingin kita melihat di mana itu Al-Badar, jauh dalam. Ini zaman dia lah, setiap jauh Madinah, dari Mekah ke Madinah itu selalu melintasi Al-Badar. Karena Al-Badar itu ada sumber air yang diperebutkan musafir-musafir yang datang dari jauh, kehausan dan sebagainya, atau istirahat itu di Al-Badar. Maka terjadilah peperangan antara Nabi Muhammad dan para sahabat melawan kaum kafir. Terjadi di Al-Badar. So yang bisa merebut Al-Badar, dia pasti menang insyaAllah. Yang lalu dalam perang Badar dia akan kalah. Siapa yang ikut perang Badar? Yang ikut perang Badar ialah Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat Nabi yang hafal Al-Quran. Itulah ahli Badar. Yang kemana haji? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Ada mana-mana aja. Kalau umpama haji tentang mana-mana lain, umpamanya selamatkanlah agama kami, selamatkanlah iman kami, selamatkanlah semua kami ya ahlil badr ya Allah. Tentang contoh, mudahkanlah ilmu kami, mudahkanlah pekerjaan kami, mudahkanlah rezeki kami ya ahlil badr ya Allah. Dia tak baca nanti ketika Ahli Badri mesti Bandung baca. Jadi tidak dicukupkan dibaca oleh protokol atau oleh MC ataupun oleh pimpinan rapat. Tapi Ahli Badri sama-sama Ahli Badri ya Allah. Sebenarnya bertawasul, tawassalna bismillah bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya Ahli Badri ya Allah. Kita bertawasul dengan baca bismillah. Biar nak boleh surah yang panjang nanti wadai. Kita bertawasul dengan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga bertawasul dengan ahli Badar. Dengan disebut ahli Badar sudah masuk dalam kelompok ahli Badar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para mujahid dalam peperangan Badar. Jadi doa yang saya baca itu, kalau doa saya baca dengan selawat Al-Badar banyak kali berkahnya. Dan insyaAllah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu contoh tawasul. Jadi hanya bisa dibantah itu. Yang paling ditentang oleh Wahabi. Wahabi itu tidak boleh bertawasul, tidak boleh cok berkat. Dianggap tawasul itu kufur, dianggap tawasul itu syirik. Padahal tidak siapapun, tidak seorang pun yang bisa terlepas atau terbebas pada tawasul. Baca bismillah tawasul, baca alhamdulillah tawasul. Dan sebagai bertawasul dengan amal saleh kita, dipanjang ceritanya. Itu sejarah di kalangan Bani Israel. 3 ledro agam, ya. 3 orang laki-laki mendapat musibah dalam perjalanan kembali ke kampung masing-masing, yaitu berlindung di dalam gua yang paling baik. Gua tiba-tiba hujan dengan badai, datanglah batu yang paling besar di atas menggelinding turun ke bawah menutup pintu gua. Wah, badai air, ya bagaimana bisa keluar? Nah, itu banyak lagi ceritanya. Ditanya pada Tengku Fauzan Azimah. Nah, jadi karena itulah Aceh ini dikenal dengan macam-macam soal. Kemudian marilah Cina tanya bahasa doa Syair Abdul Muttalib dalam hubungan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Sesuai dengan judul lahir Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang penting kita ketahui tentang apa yang terjadi ketika Nabi lahir? Cerita panjang, sudah singkat nonton. Bahwa Nabi Muhammad sebelum lahir kan meninggal ayah. Kalau sebelum lahir sudah jadi anak yatim. Maka kasih sayang sang kakek yaitu orang tua Abdullah atau kakek Nabi luar biasa kepada cucu. Dia menunggu cucu pada lahir. Dia bahasa pada hari Nabi kita lahir, Abdul Muttalib bersama tokoh-tokoh di Mekah itu sedang duduk pugahaba santai di samping Ka'bah. Nah, demikian diceritakan dalam kitab Berjanji. Kemudian diberitahu, hai pemimpin kamu Abdul Muttalib, cucu dong kalahir. Cucu dong kalahir. Wah, senangnya Abdul Muttalib bukan main, langsung kerja peluang Umar Jaminah menyaksikan cucu kalahir. Apa kejadian ketika cucu lahir? Yang banyak loh. Dia tidak bisa berapa sijil wajibnya. Maka dibawalah cucu ini, dibawa ke Ka'bah, bawa keliling Ka'bah. Katakanlah tawaf. Kebiasaan ini dilanjutkan oleh umat Islam sampai Jino. Kebiasaan awak Mekah setelah yang gempa keliling Ka'bah. Inilah syairnya Abdul Muttalib. Tentu yakin dua-duanya hafal. Tapi kalau terjemahnya nyan hamili Ubiyah, tidak campur tangan siapapun. Ubiyah yang mengarang, yang menyusun, yaitu terjemah daripada syairnya Abdul Muttalib. Maka kita baca. Kalau buku Dubai silakan dibaca buku yang ketiga halaman 56. Yang buku Dubai-nya ada 6 jilid. Jadi buku jilid yang ketiga halaman 56. Ikuti Ramawiyah. Sallallahu alaikallahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Alhamdulillahilladzi a'tani hadza ulama thayyibal aldani hadza ulama thayyiban. Rahmat Allah Ta'ala untukmu cucu Adnan, wahai Nabi pilihan Allah yang Rahman. Puja-puji bagi Allah yang Maha memberikan cucu yang terbaik dan yang amat tampan. Cucu yang terbaik dan yang amat tampan. Baca lagi. Qasada fil mahdi ala lamil manim. Hatta arahu bali wal bunyani anta alladhi summita fil anta alladhi summita fil. Sejak waktu dini
menjadi pimpinan. Aku menjaganya berkah rumah Tuhan. Ku perkenalkan padanya indahnya rumah Tuhan. Namamu diabadikan di dalam Al-Quran. Namamu diabadikan dalam Al-Quran. Sama-sama. Ahmadu maktubun ala jinani Salla alaika Allahu fir Ahmadu fi sirri wal i'lani haqqan ala al-islami wal imani haqqan ala al-islami wal Ahmad dalam surga telah dilukiskan rahmat Allah Ta'ala untukmu sepanjang zaman. Aku menyanjungnya di tiap kesempatan sesuai ketentuan Islam dan iman. Sesuai ketentuan Islam. Alin jawab, jina tatuk terbaca doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu muncul dalam Al-Quran dikenal Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kita mohon kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Menjadi kebaikan di dunia, kebaikan akhirat itu adalah dia fauzan azimah, ya. Kemenangan yang luar biasa sekali. Jadi kemudian yaitu ya. Yang kedua doa sapu jagat. Ini anak apa doa lain. Rabbi bil Mustafa bal maqasidana wa filana ma maza ya wasi'al karami. Sampaikanlah cita kami dengan berkat Nabi pilihan. Ampunilah dosa kami dengan rahmat-Mu ya Tuhan. Yang kita mohon dua, mohon ampun dosa. Dosa apa? Semua dosa. Dosa tengah yang lalu, yang akan datang, dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja, dosa anak sengaja, dosa yang tak bubur sembunyi-sembunyinya jahitan. Malah yang berani dalam dosa-dosa yang tak bubur terangan, yang kita mohon dengan bacaan. Nah, perbaikan segala segi kehidupan kita. Perbaikan rumah tangga, perbaikan daya, perbaikan pemerintah, segala macam perbaikan. Itu namanya doa sapu jagat. Doanya singkat tetapi pencakupannya luas. Hanya doa sapu jagat yang ketiga. Ya, buku yang ketiga nama 57. Kita baca sama-sama lihat jauh. Ya Rabbana bil Mustafa al-Adnani ighfir dhunubi thumma aslih shani. Ya Rabbana bil Mustafa al-Adnani ighfir dhunubi thumma aslih shani. Ighfir dhunubi thumma aslih shani. Kami memohon padamu ya Rahman dengan keberkatan Nabi pilihan. Mohon ampunan semua kesalahan, mohon perbaikan semua urusan, mohon perbaikan semua urusan. Jadi menyambut hidayah Darussalam yang beliau pimpin. Setelah baca kitab, setelah tamat kitab, di setiap gelas, gelas dua lepas senawiyah aliyah dibaca doa sapu jagat. Rabbana bil Mustafa, sudah apa semua. Doanya sangat singkat tetapi yang kita inginkan cukup luas. Dan rakyat Bapak Ibu dan beberapa mungkin agak tahan memang usia kasih lanjut umur 70 tahun. Tapi insya Allah alhamdulillah bisa lah dipenuhi undangan sebagaimana biasa.
dan Singapura di Payapasi. Payapasi besok iaitu seminar atau diskusi tentang masalah tauhid, tentang masalah fikih dan masalah tasawuf. Memang kaya biar diundang berokon hana untuk meja jauh tak pernah Aceh, dan apalagi biar kaya sakit-sakitan. Tapi yang undangan tiganya insyaAllah biar hadir semua. Itu ulama-ulama seluruh Aceh Timur akan hadir. Jadi bayangkan dengan Abu Luntuan almarhum Syekh Mudali Al-Khalidi meninggal dalam usia 43 tahun. 40 itu meninggal. Hanya 43 meninggal dalam usia 43 tahun. Lahir 17. Dia meninggalkan isteri 4 dan meninggalkan anak 12. 4 perempuan dan 10 laki-laki. Di 2 laki-laki sebagiannya nyapa gambar di Kudron, gambar. Jadi hana Bandung anak agam tamu gambarnya. Yang tamu gambarnya adalah sebelumnya pernah jadi pimpinan Darussalam. Sesuai dengan urutan gambar disesuaikan dengan urutan kepimpinan Darussalam. Mula pertama Abu Yasin Mudwali. Tahun meninggal itu 60. Walaupun meninggal tahun 60, santri pada waktunya cukup banyak, cukup jai, terutama Aceh Utara. Kabilah yang paling rendah santri itu dari Aceh Utara. Pada ketika Abu Tumin Birun waktunya masih Aceh Utara. Abu Tumin, kemudian Abun Aziz Samalanga dan sebagainya. Bayangkan petunjuknya. Ini dari sini pada Aceh berdua, lewat 2 kilo. Pada Aceh berdua ke Pelabuhan Haji 400 km. Nanti jauh. Motor pemudah katanya. Hana motor kadang motor hana motor bus. Motor gerobak, motor barang. Nah yang jalan gari dan sebagainya. Tapi jumlah santri ribuan. Dan berhasil memimpin daya Darussalam pada waktunya dan berhasil mencetak ulama-ulama sampai sini. Yang hana mungkin Awiyah sampai Awiyah jelaskan secara rinci nama-nama daripada ulama-ulama karismatik tersebut. Cukup banyak sekali, bisa tanya sama Tengku Fauzan. Baik but langsung pada Syekh Mudwali atau but hana langsung. Itu contoh yang langsung. Abun Adin Semaranga, Tengku Muhammad Amin telah Tengku Amin di sini di Kontang Lau, Abu Dumin, Abu Dr. Dami, Abu Ustaz Cabudin Syah Kemala di Medan dan sebagainya. Itu yang langsung dari Darussalam langsung but. Dia Abu Tumin but 12 tahun Darussalam. Sampai sudah alim benar baru kembali ke Aceh. Ataupun anak-anak rohani pada Syekh Mudwali ialah ulama-ulama secara tidak langsung mengaji pada Syekh Mudwali. Tetapi silsilah ilmunya pada Syekh Mudwali. Itu contoh bagi Abu Daud Lam Angin pun Long Angin Abu Daud pun Pak Abu Aziz pun ke itu ke Labuan Haji. Jadi dengan informasi Fauzan Azimah pun Abu Long Angin pun pada Aziz Semalanga pun ke Syekh Mudwali dan sebagainya. Dimanapun pesantren di Acehnya, daya di Acehnya, bila kita pelajari, kita teliti dan kita tanya telusuri sisi lagi baru berhasil Mudwali. Itu diakui. Dan sama dengan apa yang diajarkan, yang dikembang luaskan ilmu oleh setiap daya, tidak salah jika dimasukkan kepada Syekh Mudwali. Apakah ilmu fikih, apakah ilmu tauhid, apakah ilmu tasawuf, atau ilmu alat, apakah nahwu, apakah ilmu saraf, apa ilmu badai, apa ilmu bayan dan sebagainya. Silakan pada Syekh Mudwali. Maka pantai disebut Al-Waliyah. Benar yang singgung masyhur Al-Waliyah. Al-Waliyah di samping yaitu yaitu berdasarkan makna daripada surah Al-Maidah ayat 55. Innama waliyakumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Dia lagi-lagi biapunan zupu jika Al-Waliyah. Jadi katanya harus bisa memantapkan siapa pimpinan kita. Al-Waliyah, siapa itu Al-Wali? Allah Ta'ala wali kita, waliuna, Nabi wali kita. Nama-nama Nabi antara Tuhan ada beberapa menakut lebih atau 9 yang sama dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kemudian ulama-ulama, wali-wali juga, aulia, ya kan, aulia usalihin, wali 9 dan sebagainya. Nama wali itu dikewalian daripada ulama, daripada Nabi, kewalian daripada ulama. Nabi satu terlepas kaitannya, hubungannya dengan Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ataupun kaitan daripada ilmu ulama dari kaitannya, terlepas kaitannya kepada ilmu Syekh Maulid Al-Khalidi. Sekilas untuk diketahui bahawa Syekh Maulid Al-Khalidi umur 18 tahun dia merantau jauh. Kita labut di Pulau Pidi 4 bulan sama Abu Syekh pun. Berbangun tua iaitu Haji Muhammad Salim. Kemudian buat di Banda Aceh berapa kurang kali. Dengar-dengar apa ada ulama besar secara jasa kurang kali di Banda Aceh. Maka bijaklah suruh Abu Syekh Maulid Al-Khalidi hadir untuk badaya pos 10 bunga. Kebetulan Haji Syekh Haji Hasan Kongali sedang mengajar kitab Jawahir Maknun. Tapi sepintas didengar oleh Syekh Maulid Al-Khalidi, mungkinkah dirasakan apa yang disampaikan oleh Haji Hasan Kongali kehidupan saya lakukannya. Lebih suruh jabut, hanya 1 jam, iaitu put babung kali. Kemudian pindah lagi ke Banda Aceh sebagai anak muda di perantauan. Akhirnya kita dengar lagunya ada satu daerah cukup maju, iaitu di Ndapuri, dipimpin oleh Abu Ndapuri. Soal nanti saya ingat, ya, Jengkuar Solai Ndapuri, ya, Ndapuri. Khusus daerah Tengku tersebut di Ndapuri, yaitu memperdalam ilmu tajwid. Khusus ilmu tajwid. Tapi ada yang saudari karena mampu semua kitab. Kalau cerdas, maka video rangkang atau buku beri makan untuk honor untuk buku kita punya bertukar mianah dan sebagainya. Nah, baru mulai jenang. Kemudian yayasan studi, yaitu studi Islam. Salah orang tua yang dipimpin, yang dibentuk oleh Raja-Raja Aceh, terutama Raja Aceh, anak Aceh besar. Dengan minta-minta tu putra Aceh yang bisa tak kirim ke Kairo, Mesir, untuk tuntutan ilmu dan dikembangkan di Aceh ini. Minta, terpilihlah Syekh Maulid Al-Khalidi, mentau umur 18 tahun. Maka untuk memudahkan Syekh Maulid Al-Khalidi ini belajar di Kairo pada waktu yang dibiasakan, lebih dilihat melalui sekolah normal Islam yang dipimpin oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus di Padang. Maka dikirim ke Padang. Sampai ke Padang kita mau ke sekolahnya, anak tu sebulan tubir. Kalau tubir keluar. Bukan dikeluarkan, bukan dipecat, diminta piuh anak di sekolah di sana. Pertama pakaian barat, pakai sipiau, pakai dasi. Yang kedua 95% ialah pelajaran umum, hanya 5% pelajaran agama. Yang kedua ialah yaitu pertentangan ibadah dengan tanya, yaitu hanam kunut, Tawai 8. Ibadahnya kan mulai berkembang paham Wahabi itu di Kota Padang. Jika anak cocok dengan ilmu yang dituntut oleh Syekh Maulid Al-Khalidi, maka ketupi pada sekolah norma Islam. Kemudian keliling-keliling setiap malam melihat mendengar ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ulama-ulama atau ustaz-ustaz lah katakan. Mungkin ulama jarang menawatnya, ustaz-ustaz. Hana cocok untuk apa? Bandung, hana mau terawun, hana mau tikir lagi Wahabi, nak Wahabi dah Aceh. Dikir macam terawih hanya parakan dan sebagainya. Bata bawa dia ujian, kan? Ujian, dia bata bawa masjid. Masjidnya sedang diberikan ceramah oleh yaitu bernama Khatib Ali. Khatib Ali ada 2. Khatib Ali yang ada di Mekah, ini Khatib Ali yang ada di Padang. Ya, Khatib Ali di Mekah pun juga orang Padang Sumatera Barat. Dia dengar, oh nyempatan. Baik nama kitab yang diajarkan maupun cara ibadah setelah salat cocok. Maka diperkenalkan diri sendiri oleh Syekh Maulid Al-Khalidi kepada Syekh Khatib Ali yang ada di Padang. Tertarik Syekh Khatib Ali ke bawah pesantren. Nah, pesantren ada di Kota Padang. Dia dari kalau Syekh Maulid Al-Khalidi ilmu mereka mendalam, walaupun umur 10 tahun katakanlah yang ke 20 tahun, berkahwin kawin dengan anak kumung kenyan. Hanya diselamatkan anak kumung kenyan tau nyangkumi rentuan. Yang cerita aja. Jadi mengkawin dengan anak kumung ulama besar di Padang.
itu Umi Runtuan. Maka dibawa Umi Runtuan di Padang ini dibawa ke Aceh. Jadi Umi Runtuannya ke yang paling banyak anak. Muhyiddin Wali, Halimah Wali, Ahmad Wali, Jamaluddin Wali, Urusan Mahkapan Wali, Urusan Wali paling ramai. Dan kemah bukan berlebihan ataupun tamah-tamah. Yang legend ulama pun daripada Umi Padang yang diulamakan, diubiakan, yaitu Muhyiddin Wali, kemudian Runtuan, yang ketiga Rustan Wali, yang bunuh Tuan Buka Rustan Wali. Jadi Rustan Wali itu pimpinan, urutan pimpinan Darussalam setelah meninggal Syekh Ahmad Wali digantikan oleh Muhyiddin Wali. Muhyiddin Wali adanya umur 25 tahun tahun kawin. Jadi kemudian 2 tahun memimpin Darussalam, Abang Tuan Muhyiddin Wali mendapat beasiswa dari Menteri Agama Watanya untuk menyambung pelajaran atau jabut Taman Ilmiah Kedai Ukaiho. Itu cerita aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Yang tanya hormati bersama pimpinan daya acara tanya pada malamnya ialah acara yaitu apa ini, memperingati ya apa? Ya. Jadi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan mengenang ulama besar Aceh, yaitu Hadratul Syekh Muhammad. Bahwa acara tanya gurunya telah tanya awali dengan selawat yang cukup dikenal, yaitu salawat Al-Qadar. Salatullah, salamullah yang mudah dibaca. Salawat Qadarnya menyebab buku dia, buku Dubai. Itu ada halaman yang bahasa Arab 100%, halaman 18, terjemahannya halaman 13, halaman 20. Kemudian dia susun sendiri doa khusus. Doa khususnya hanya dia sebut satu persatu, halaman 21, halaman 21. Cabahnya ya. Kalau antara musabah habis ada wajah sabahnya. Demikian wajah tasnya hanya wajah sabah dan hana apa ini, yaitu wasful jami' antara maki salib, susah dipahami apapun masalahnya. Selawat sudah demikian banyak, tanya dingong macam-macam, terutama di Aceh.